pakan hijauan ternak yang berkelanjutan akan sangat berpengaruh untuk keberlangsungan suatu usaha peternakan. Sementara itu, kesulitan pemenuhan pakan tersebut masih dirasakan oleh kebanyakan peternak. Diperlukan suatu alternatif pakan ternak yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Loka Penelitian Kambing Potong telah menghasilkan varietas unggul yang mampu menjawab kebutuhan pakan ternak tersebut. Tanaman indigo vera ini adalah salah satu jenis tanaman pakan yang sangat populer saat ini. Karena tanaman indigo vera ini merupakan tanaman legum yang mengandung nilai gizi yang tinggi, terutama kandungan proteinnya mencapai 25%. Jadi tanaman indigo vera ini banyak dimanfaatkan untuk pakan ternak, untuk meningkatkan kualitas pakan dan meningkatkan varietas ternak. Sekarang dikembangkan oleh petani atau peternak untuk menutupi kebutuhan pakan yang saat ini banyak mengalami penurunan karena banyaknya jenis pakan alam yang produksinya dan kualitasnya kurang, sehingga dengan adanya indigo vera ini maka diharapkan pakan yang ada saat ini dapat meningkat kualitasnya. Biomasa yang diperoleh dapat digunakan langsung pemberiannya kepada ternak, baik kambing, sapi maupun kerbau atau domba, umumnya ternak ruminansia, bisa diberikan secara segar dan juga dapat diberikan dengan melalui proses penggilingan yang kemudian dicampur dengan bahan-bahan pakan lainnya untuk sebagai pakan konsentrat. Untuk memperoleh tanaman indigo vera, kita lakukan pemanen benih terlebih dahulu. Benih kita panen, kemudian kita jemur dan giling dan diayak sampai bersih, kemudian dimasukkan ke dalam aluminium foil, kemudian siap untuk disebar. Benih bisa disemai di tanah yang gembur, benih direndam dan disebar di tanah yang gembur tersebut dan disiram setiap hari. Untuk produksi tanaman indigo vera ini memiliki produksi bahan kering sebanyak 30 ton per hektar per tahun. Ternyata dari hasil evaluasi kita, indigo vera ini sangat berpotensi untuk menggantikan konsentrat. Konsentrat itu merupakan pakan padat nutrisi yang memiliki serat kasar di bawah 18%. Jadi dari pengertian konsentrat itu, indigo vera ini bisa dijadikan sebagai sumber konsentrat. Untuk membedakan bahan pakan atau produk pakan dari Badan Litbang ini dengan beberapa instansi lain, kita menambahkan kaliandra. Jadi potensi kaliandra ini untuk memaksimalkan potensi dari indigo vera di dalam rumen sehingga tidak banyak dicerna. Kita ketahui kecernaan dari indigo vera ini sangat tinggi, yaitu 75-80% di dalam rumen. Sehingga dengan menambahkan kaliandra kita bisa memproteksi potensi dari protein indigo vera ini, dia bypass di dalam rumen. Kita usahakan dengan penambahan 15-30% kaliandra dari komposisi nutrisi atau komposisi pakan yang kita formulasikan, kita dapat menurunkan kolesterol daging dan kolesterol darah pada kambing. Jadi selanjutnya kami dari Loka Penelitian Kambing Potong Badan Litbang sudah membuat produk pelet konsentrat hijau
dengan menambahkan 60-40% green konsentrat di dalam susunan pakan kita. Jadi kita bisa menekan cost dari pakan tersebut sekitar 30% kita menghemat, karena kita ketahui sumber protein di peternakan Indonesia ini banyak berasal dari impor seperti bungkil kedelai. Jadi kita bisa menggantikan 30-40% bungkil kedelai yang kita ketahui di 10 tahun terakhir ini terjadi peningkatan. Dengan harga rata-rata tepung Indocopera 3.000 sampai 3.500 per kilogram, kita bisa mengefisiensi cost dari pakan tersebut sekitar 30%, bahkan sampai 40%, sehingga petani tidak tergantung dari impor bahan pakan. Rumput ini pada awalnya dibawa dari Gorontalo, Sulawesi Selatan dalam jumlah yang sedikit sekitar 25-30 stolon, dan kita mulai tanam di kebun plasma Nuptah koleksi kita. Keunggulan rumput ini adalah toleran terhadap naungan. Dia bisa tumbuh dengan baik pada kondisi cahaya yang rendah. Selain itu, selain dia tahan terhadap naungan, produksinya juga tinggi apabila ditanam di cahaya yang kurang, misalnya di perkebunan karet, perkebunan sawit, di bawah tanaman jeruk atau perkebunan kelapa. Pokoknya dia yang ternaungi seperti itu. Dia produksinya bisa mencapai sekitar produksi bahan segar ya, sekitar 152,7 ton per hektar per tahun, atau dalam bahan keringnya sekitar 27,1 ton per hektar per tahun. Di samping itu, kualitas nutrisinya juga cukup menjanjikan dibanding rumput alam lainnya. Itu bisa kandungan protein kasarnya bisa mencapai 13,25 sampai 14,19% berdasarkan bahan kering. Untuk membudidayakan rumput Stenoagrinak ini sebenarnya tidak berbeda dengan tanaman lain secara umum. Nah, untuk penggunaannya ke ternak, sebenarnya rumput bisa dia digembalakan karena memang rumput ini juga tahan injakan. Bahkan kalau sapi pun digembalakan di pertanaman steno ini, dia masih eksis, dapat bertahan. Karena apa? Ketika diinjak, ini tadi titik tumbuhnya masuk ke dalam tanah, malah lebih cepat tumbuh tanaman barunya seperti itu. Jadi bisa dia untuk penggembalaan, tapi bisa juga untuk cut and carry. Maksudnya dipotong dari lapangan baru bawa ke kandang seperti itu. Bisa diberikan dalam keadaan segar.